Halo umat manusia, selamat datang bosku di channel Montes Universe. Kali ini Montes mau nge-recap film yang relatif jadul nih, tapi tetap asik untuk dinikmati loh. Film ini dirilis pada tahun 1997. Waduh, pas zaman-zaman gak enak ih. Film ini disetting dengan latar dan gaya klasik era-era 1800-an, di mana masyarakatnya memakai pakaian yang monoton dengan jas hitam dan topinya. Berkisah tentang dua orang kakak beradik yang ditinggal mati oleh bapaknya, dan mereka dikasih warisan berupa pabrik yang hampir bangkrut dan rumah kosong yang mewah. Saat mereka ingin menjual rumah itu, ada seekor tikus cerdik yang mengganggu mereka. Bagaikan film Tom and Jerry, mereka pun berusaha mengusir tikus yang super cerdas itu agar rumahnya laku. Penasaran seperti apa kejadiannya? Siram dulu kotoran yang ada di WC-mu dan simak video ini baik-baik ya bosku. Film dimulai dari upacara pemakaman seorang pemilik pabrik yang baru saja meninggal karena corona. Namun, keributan kedua anaknya membuat jasadnya jatuh dan terlontar ke dalam gorong-gorong. Kayaknya sinetron Azab Indosiar terinspirasi dari adegan ini. Lanjut beberapa hari berikutnya, diperlihatkan proses pembagian harta warisan untuk kedua anaknya. Mereka adalah Lars dan Ernie. Sialnya, harta warisan itu hanyalah barang-barang gak guna seperti sendok, asbak, keramik, cerutu, pabrik yang udah hampir bangkrut, dan rumah kosong yang gak jelas asal-usulnya. Mereka pun sumpek dong karena warisannya gak ada yang bernilai tinggi untuk dijual. Ernie pun pergi dengan hanya mengambil sekotak cerutu warisan bapaknya. Beralih ke malamnya, Ernie yang memiliki restoran lagi bersiap untuk menyambut kedatangan tamu spesialnya, yaitu wali kota yang baru terpilih dan lagi ngerayain keberhasilannya di situ dengan menghadirkan wartawan yang siap meliput apapun yang terjadi. Namun pas lagi enak-enak makan rawon, wali kota itu tiba-tiba memuntahkan kecoa. Ternyata kecoa itu berasal dari kotak cerutu yang diwariskan oleh bapaknya. Wali kota itu pun langsung megap-megap dan terkena serangan jantung, hingga akhirnya dia mati. Sialnya, wartawan ramai-ramai ngeliput kejadian itu, dan akhirnya restoran milik Ernie pun ditutup. Di sisi lain, Lars yang harus ngurusin pabrik benang warisan ayahnya yang udah hampir bangkrut didatangi oleh dua orang pria. Mereka berniat untuk membeli pabrik itu dan memperbaikinya dengan harga mahal. Namun Lars emang bawaannya agak bego dan terlalu nurut sama orang tua. Dia teringat perkataan bapaknya untuk jangan sampai ngejual pabrik itu apapun yang terjadi. Berbeda dengan Ernie yang selalu membantah namun sedikit lebih pintar dari Lars. Pas pulang, istrinya yang mata duitan marah-marah karena Lars menolak untuk menjual pabriknya. Dia pun diusir dari rumahnya sendiri. Pada suatu malam saat Lars lagi makan di warung, dia gak sengaja ketemu Ernie yang jadi koki di warung itu. Mereka pun saling berkeluh kesah akan nasib sial mereka yang diakibatkan oleh warisan bapaknya. Di tengah-tengah curhat, mereka teringat akan rumah kosong warisan bapaknya itu dan langsung pergi mendatanginya. Karena sudah tidak punya tempat tinggal lagi, mereka pun tidur di sana seranjang meskipun rumah itu sangat kotor dan gak layak huni. Lars yang gak bisa tidur karena ada suara aneh ngajak Ernie untuk melihatnya ke atas. Setelah dilihat ternyata hanya seekor tikus yang lagi keluyuran. Mereka juga gak sengaja nemu gulungan poster tua yang tersembunyi di atap. Setelah dicek, ternyata itu adalah rancangan blueprint rumah ini. Dan terkuak bahwa rumah itu adalah rancangan arsitek legendaris yang sudah lama hilang,
Arsitek itu bernama Charles Lyle LaRue. Besoknya banyak orang kaya dan kolektor berdatangan ke rumah itu. Mereka berniat untuk menjualnya dengan harga mahal di pelelangan 1 minggu lagi. Mereka optimis bahwa rumah itu memiliki nilai seni dan sejarah yang tinggi dan pasti nilai jualnya sangat mahal. Malam hari saat mereka lagi ngehalu ngerencanain bakal beli apa nih kalau rumahnya laku nanti, tiba-tiba datanglah seekor tikus. Ernie yang gak ingin insiden kecoak terjadi lagi langsung memasang jebakan tikus. Paginya pas bangun tidur, tikus itu muncul. Ternyata jebakannya semalam gagal menangkapnya. Adegan kejar-kejaran antar tikus cerdik dan 2 pria goblok pun terjadi. Apapun yang dilakukan Lars selalu membuat Ernie tertimpa musibah. Lars yang kesal akhirnya memakai pistol paku untuk membunuh tikus itu. Tikus itu pun panik dan hampir terbunuh. Namun untungnya saat paku hampir mengenainya, mesin itu mati. Geregetan karena jebak tikus gak kena-kena, mereka pun memasang ratusan jebakan dan menyebarkannya di dalam ruangan. Singkat cerita, tikus itu keluar dan dengan santainya dia berjalan melewati jebakan-jebakan itu dan bergelantungan untuk mengambil Cherry. Namun Cherry itu terjatuh dan mengenai salah satu jebakan. Alhasil seluruh jebakan itu menjepret satu sama lain dan mengenai Lars dan Ernie. Tak sampai di situ, mereka mengambil penyedot debu dan mengejar tikus itu lagi sampai masuk lubang dinding. Saking asiknya nyedot, ternyata mereka malah nyedot ke dalam pipa saluran kotoran atau yang biasa kita sebut tae. Besoknya mereka pergi untuk membeli kucing. Di sana mereka diberikan kucing ganas yang dikurung dalam peti kayu berantai. Kucing itu bernama Catzilla. Wus, ponakane Godzilla lagi. Singkat cerita, mereka langsung melepaskan kucing itu di rumahnya. Catzilla pun kejar-kejaran di dalam rumah dan merusak barang-barang yang ada di sana. Namun kecerdikan tikus itu tetap bisa mengalahkan Catzilla dengan mudah. Tak habis akal, Lars dan Ernie akhirnya memanggil jasa penangkap tikus profesional. Dengan peralatan dan pakaian yang aneh, Caesar datang ke rumah itu untuk menangkap tikusnya. Dia mampu mendeteksi ciri-ciri tikus dari kotorannya. Saat menggunakan kamera endoskopi panjang, tikus itu menarik kabelnya dan memasangkannya di katrol mobil, sehingga Caesar pun tertarik ke bawah dan menghantam seisi rumah. Caesar pun berhasil dikalahkan oleh tikus itu. Tikus iso kayak gini loh. Di sisi lain, Lars dan Ernie pergi ke pabrik benang miliknya. Karena sudah tidak punya uang, mereka berniat untuk menunda gajian para karyawannya. Karyawannya ini sudah pada jompo loh ternyata. Mereka pun gak terima dan melakukan demo pada mereka. Bener-bener pabrik yang udah gak punya masa depan ini. Karena sudah mentok dan frustasi, mereka harus segera menyingkirkan tikus itu sebelum pelelangannya dimulai. Dengan beragam cara kekerasan mereka lakukan, tapi hasilnya tetap bikin sial mereka sendiri. Ini sih bukan tikusnya yang cerdik, tapi ya emang manusianya yang tolol. Perabotan-perabotan antik banyak yang hancur karena kegoblokan mereka sendiri. Tapi ya emang gregetno banget sih kalau ada tikus kurang ngajar kayak gitu di rumah. Karena saking naik pitamnya, mereka memakai shotgun, gak peduli kalau dindingnya sudah banyak yang bolong. Ernie terus menembaki tikus sialan itu, hingga akhirnya dia gak sengaja nembak bahan peledak yang membuat lantainya berlubang besar.
Angel. Rumah itu pun rusak berat karena ulah mereka sendiri. Mereka bertengkar saling menyalahkan. Tikus itu hanya nyimak dari kejauhan. Namun pas Lars mau melempar Ernie pakai jeruk, gak sengaja ngenai tikus itu dan tikus itu pun langsung pingsan. Karena gak tega mau ngebunuh, mereka malah mengirimnya jauh-jauh pakai ekspedisi. Jangkrik, plaur banget Pak De. Singkat cerita, mereka langsung dengan cepat merenovasi rumahnya yang berantakan bersama-sama. Besoknya acara pelelangan pun dimulai. Banyak sekali orang-orang kaya yang berasal dari berbagai daerah datang untuk mengikuti acara lelang itu. Saat mau ngembuang sampah, Lars kaget gak karuan. Kardus packing yang dia pakai buat ngirim tikus itu berada di rumahnya. Ternyata paketnya waktu itu dibalikin oleh pihak ekspedisi karena ongkos kirim yang dibayarkan kurang. Tikus itu pun muncul di tengah-tengah acara pelelangan. Ernie dan Lars yang panik dan berusaha menyingkirkan malah membuat onar. Kekacauan pun terjadi di rumah itu, namun acara tetap dilangsungkan. Saat tikus itu masuk ke lubang, mereka malah memasukkan selang dan mengalirkan air ke dalamnya dan ditinggalin gitu aja. Blok. Karena mereka sudah merasa menang, mereka kembali ke acara lelang itu. Namun air itu terus mengalir di sela-sela dinding rumah. Nampaknya rumah itu berhasil mencapai tawaran harga tinggi, yaitu 25 juta dolar. Dan saat akan ketok palu, air itu mulai meluap dan dinding tak mampu lagi membendungnya. Akhirnya satu rumah itu pun kebanjiran dan orang-orang di dalamnya terseret arus keluar. Rumah itu pun akhirnya hancur dan runtuh bersama dengan kegoblokan mereka. Dengan perasaan yang sedih mereka kembali ke pabriknya karena memang udah nggak punya tempat lagi untuk tinggal. Ternyata tikus itu menyelinap mengikuti mereka lewat bagian bawah mobil. Malamnya pas tidur mereka dikagetkan oleh suara mesin di dalam pabrik. Ternyata tikus itu menaruh sebuah keju dan mesin perajut benang itu malah merajut keju. Dari sinilah terlahir produk baru yaitu keju string. Kalau bosku lihat di Google ada tuh produk keju string. Mereka berdua pun merubah pabrik benang tua itu menjadi pabrik keju string dan karyawannya yang udah jompo itu bisa kembali bekerja di situ. Lars dan Ernie pun berdamai dengan tikus itu dan menjadikannya petugas quality control dan film pun selesai. Ending yang gak oleh niru. Ya, itu tadi kisah perebutan warisan antar dua manusia koplak dengan seekor tikus cerdik yang mungkin belum pernah kalian tonton. Jangan lupa untuk nonton filmnya yang asli ya bos, biar bener-bener ngerasain kegoblokan orang ini dalam berburu tikus. Karena Montes hanya nyeritain poin-poin pentingnya aja. Kalau mau nonton film yang asli, link udah tak taruh di deskripsi ya. Pastikan bosku udah komen film apa nih yang bosku pengen Montes untuk nge-recap lagi. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya bos, karena yang subscribe Montes doain dapat rezeki nomplok. Aktifkan juga loncengnya ya bos, biar gak ketinggalan kisah-kisah seru film pilihan Montes Universe. Film ini mengajarkan pada kita bahwa tikus itu memang sangat susah untuk ditangkap. Apalagi tikus yang berdasi.